Halo pemirsa, apa kabar? Di momen libur Lebaran kali ini, saya Prisa Sampodatu kembali hadir dalam spesial dialog. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda untuk menyimak tema menarik yang akan kami sajikan. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan mari kita ikuti pemirsa spesial dialog selengkapnya. Kali ini pemirsa kita akan mengulas mengenai perbankan yang tengah dihadapkan pada potensi peralihan dana yang ditempatkan nasabah dari deposito ke instrumen investasi lain yang dinilai lebih menarik. Nah, misalnya SBN. Hal ini dinilai membuat perbankan akan sulit bersaing khususnya untuk mencari likuiditas. Perbankan tengah dihadapkan pada potensi peralihan dana yang ditempatkan nasabah dari deposito ke instrumen investasi lain yang dinilai lebih menarik seperti SBN. Hal ini terjadi karena secara imbal hasil SBN jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Kondisi ini membuat perbankan dihadapkan pada perebutan likuiditas di pasar, beban bunga tetap tinggi meskipun suku bunga acuan telah turun. Di mana bunga deposito bank terlebih bank besar hanya di kisaran 4% dibandingkan bunga SBN masih menyentuh 6%. Ditambah obligasi-obligasi yang secara rate di 6% sampai 9%, sementara BI rate hanya di 5,75%. Hal ini yang membuat likuiditas akhirnya berkurang. Seiring dengan itu, dana pihak ketiga perbankan dari sisi perseorangan mengalami penurunan sekitar 2,6% secara tahunan. Sementara kepemilikan individu di SBN justru naik hingga 25,79% secara tahunan menjadi 577 triliun rupiah. Sebelumnya mantan Presiden Direktur BCA Yahya Setiatmaja mengakui bahwa ada persaingan dengan SBN untuk mencari likuiditas, di mana bunga acuan BI turun tapi bunga SBN justru naik. Ia menilai bunga SBN sejatinya sudah mulai ternormalisasi. Namun itu bisa kembali naik ketika pemerintah menerbitkan SBN baru dan demand di pasar juga tak terlalu kuat. Jika hal tersebut terjadi, maka dampaknya akan besar bagi BCA, di mana 200.000 nasabah kaya yang dimiliki oleh BCA berkontribusi atas 70% dari total pendanaan. Sementara nasabah-nasabah kaya tersebut yang paling berpotensi untuk memindahkan uangnya ke SBN. Berbagai sumber IDX Channel. Itu dia pemirsa, tren penurunan dari suku bunga yang saat ini berada di 5,75% dinilai mengancam likuiditas perbankan. Untuk membahasnya sudah tersambung melalui video conference kali ini bersama dengan Pak David Esumual, Kepala Ekonom dari BCA. Halo Pak David, apa kabar? Halo Mbak Prisa, apa kabar? Kabar yang luar biasa, terima kasih Pak David di tengah situasi libur saat ini menyempatkan diri untuk berbincang bersama dengan IDX Channel membahas tema yang cukup menarik nih Pak David terkait dengan deposito kala dari SBN. Bagaimana sih BCA melihat hal ini? Ya memang betul tadi ya, tren suku bunga memang kecenderungan turun ya. Bahkan terakhir-terakhir ini kalau kita lihat suku bunga SRBI juga turun lumayan ke kisaran 6,5% ya. Dan kalau kita lihat suku bunga SBN ini masih cukup menarik ya. Kalau kita perhatikan share kepemilikan SBN perseorangan itu naik terus ya. Angka terakhir itu udah sekitaran 12%, padahal tahun 2022 itu masih sekitaran 7%. Jadi kepemilikan SBN-nya terus dari perorangannya terus meningkat, sedangkan share-nya perbankan dalam kepemilikan SBN itu justru menurun. Jadi kurang lebih porsinya sama dengan kenaikan dari pemilikan investor retail ya. Jadi perbankannya turun dari 39% ke 37%. Jadi ada semacam repositioning ya, ada perpindahan, dan ini juga akhirnya memperketat persaingan antar bank juga, karena ini ujung-ujungnya kan akan mempengaruhi net interest margin juga, Mbak Prisa. Nah, bagaimana strategi menghadapi situasi seperti ini, khususnya untuk bagaimana ya dalam tanda kutip memperebutkan likuiditas antar perbankan? Ya ini masing-masing bank punya strategi masing-masing ya, dan kalau kita perhatikan utamanya kan bagaimana kita mencari kasa ya yang relatif secara suku bunga lebih murah, dana sering disebut dana murah gitu ya. Dan kalau kita lihat ini persaingannya cukup ketat terakhir-terakhir ini, tapi pada akhirnya juga kalau kita lihat di lapangan ini juga kecenderungannya ada
persaingan perebutan dana satu sama lain. Di samping itu juga kalau kita perhatikan suku bunga SRBI-nya juga masih relatif tinggi ya. Jadi bukan hanya bersaing antar bank, juga ada persaingan dengan suku bunga SRBI dan juga SBN. Jadi ini ada tiga kubu nih kalau kita perhatikan di pasar ya. Dan ini juga memicu juga kenaikan suku bunga deposito misalnya kita lihat di pasar karena ya memang sampai awal tahun masih relatif ketat ya. Walaupun terakhir-terakhir ini memang sudah sedikit melonggar likuiditas ya, dan juga bank sentral kan juga sudah mulai melonggarkan dengan menurunkan suku bunga. Tapi tadi ada diskrepensi ya, di mana suku bunga BI-nya turun, tapi di sisi lain suku bunga SBN masih relatif tinggi. Apakah ada strategi yang bisa dilakukan oleh perbankan menanggapi dari suku bunga dari SBN ini sendiri yang masih lebih tinggi sehingga nantinya mungkin deposito akan kalah ataupun instrumen lain dari perbankan itu akan kalah? Mungkin ada pembicaraan juga dengan pemerintah atau seperti apa Pak David melihatnya? Ya, saya pikir ini bagian dari kebijakan bank sentral juga kan. Kalau kita lihat tekanan dari luar nih masih relatif kuat ya. Kita lihat perhatikan ya di pasar itu kan hampir semua mata uang melemah terhadap dolar sejak akhir tahun lalu ya, sejak terpilihnya Trump. Di sisi lain juga pasar modal ini di emerging market kebanyakan masih minus gitu ya. Jadi memang kondisinya cukup challenging di satu sisi ya. Dan kalau kita perhatikan ini memang perlu strategi khusus juga dari masing-masing bank, menjaga sekaligus juga menjaga kualitas ya. Kualitas di kondisi likuiditas yang relatif ketat, itu juga kita penting sekali menjaga kualitas aset daripada perbankan. Dan juga mereka juga pasti masing-masing melakukan pengembangan ekosistemnya masing-masing ya untuk menjaga nasabahnya ya, dan juga pasti menawarkan solusi-solusi yang memudahkan nasabah, terutama dengan inovasi digital atau solusi end to end ya, banyak ya solusi end to end dari segi supply chain dan seterusnya. Dan juga kalau kita lihat dari sisi likuiditas, memang itu kenyataannya di lapangan ya, kita harus hadapi memang relatif ketat, dan kalau kita lihat dari angka LAR juga masih kecenderungannya naik. Tapi kita bisa perhatikan kan pertumbuhan kredit masih jauh lebih kencang ya, masih double digit ya, Baik. sedangkan pertumbuhan DPK-nya masih kecenderungannya turun. Baik. Ada beberapa poin penting terkait penurunan suku bunga deposito 2025 dan BCA kan sudah memperbarui suku bunga deposito rupiah efektif per 14 Februari 2025 lalu. Nanti akan kita hadirkan informasinya dan ulasannya pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Spesial Dialog IDX Channel. Pemirsa, kita masih mengulas mengenai dampak penurunan suku bunga terhadap likuiditas perbankan dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak David Sumual yang merupakan Kepala Ekonom dari BCA. Namun sebelumnya Pak David dan juga pemirsa kita simak beberapa poin penting terkait penurunan suku bunga deposito 2025 berikut ini. Di mana dari 6% turun menjadi 5,75%. Kemudian adapun tujuan dari BI Rate turun untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2025 dan 2026 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga berkelanjutan. Berikut adalah contoh bank yang memperbarui seperti BCA memperbarui suku bunga deposito rupiah efektif 14 Februari 2025. Namun tidak semua bank turun. Beberapa bank belum sepenuhnya menyesuaikan suku bunga deposito seiring dengan penurunan BI Rate dan tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang relatif stabil. BCA memperbarui suku bunga deposito rupiah efektif per 14 Februari 2025 dengan data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Ya, ini adalah data-data mengenai update suku bunga dalam persen per tahun dan jangka waktu per bulan. Baik, kita akan kembali berbincang bersama dengan Pak David.
Beberapa bank belum sepenuhnya menyesuaikan suku bunga deposito seiring dengan penurunan BI rate dan tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang relatif stabil. Meskipun BCA melakukan pembaruan suku bunga deposito, namun belum sepenuhnya. Benar demikian ya Pak David? Ya, ini memang tergantung tadi ya kondisi likuiditas masing-masing bank. Nah, tadi saya sudah sampaikan kan masih relatif ketat ya. Jadi Mhm. dari sisi LDR misalnya ini kan eh, kenyataannya di lapangan masih di sekitaran 85%. Dan juga kita lihat suku bunga SRBI walaupun turun masih di kisaran ya sekitar 6,5% ya. Jadi dan SBN juga masih suku bunganya relatif tinggi. Jadi memang ada bank yang sudah bisa menurunkan suku bunga depositonya dan ini juga harapannya nanti diikuti dengan penurunan suku bunga kredit. Tapi ada juga bank-bank lain yang memang merasakan bahwa kondisi likuiditas relatif ketat. Jadi kalau kita perhatikan memang rupiahnya juga kecenderungan melemah kan dalam 2 kuartal terakhir. Nah ini juga biasanya akan ada korelasi erat dengan kondisi likuiditas. Karena Bank Indonesia harus biasanya ya dalam kondisi seperti itu harus melakukan stabilisasi. Nah, ketika dia melakukan stabilisasi itu biasanya akan pengaruh ke likuiditas Mbak Prisa ya, likuiditas rupiah terutama. Lantas seperti apa gambaran likuiditas dari BCA yang terupdate saat ini Pak David? Mengingat kinerjanya kan juga sepanjang 2024 masih cukup solid. Ya kalau BCA ya kalau kita perhatikan dari laporan keuangannya masih relatif solid ya dari sisi likuiditas ya. Apa namanya? BCA itu juga kan mengutamakan quality dari kasanya ya. Dan juga kita lihat average cost of fund kita juga relatif baik ya. Jadi ini juga satu hal yang terus dijaga ya. Nah ini mengapa juga kita bisa memberikan kredit ke apa namanya ke nasabah yang dari sisi quality juga masih cukup baik ya. Dan itu tercermin juga dalam hal kualitas aset kami. Bagaimana dengan kondisi deposito? Karena kan sempat disampaikan oleh mantan presiden direktur dari BCA bahwa deposito ada kemungkinan trennya akan mengalami penurunan juga. Dan apa dampak signifikan jika tren ini terus berlangsung seiring dengan juga penurunan suku bunga yang bisa saja masih akan turun dari 5,75% saat ini? Ya secara keseluruhan kan kita pasti semua bank melihat ya kondisi likuiditasnya cukup atau tidak. Dan sejauh ini ada gesture ya dari Bank Indonesia untuk melonggarkan dan memang ke depan kalau kita lihat secara global juga ada kecenderungan ke sana di mana kondisi ekonomi juga tidak begitu kondusif ya kita lihat secara global sehingga banyak bank sentral mulai melonggarkan kebijakan moneternya. Begitu juga Bank Indonesia. Nah, ini juga pasti akan berpengaruh ke suku bunga ya. Suku bunga simpanan Mhm. terutama suku bunga deposito juga, Mbak Prisa. Nah, dari tren penurunan suku bunga yang sudah terjadi dan juga ada penyesuaian dari BCA, bagaimana kondisi deposito, tren deposito dari BCA sendiri sejauh ini, Pak? Ya saya perhatikan ini memang pasti akan ada korelasi yang Mhm. positif ya, antara suku bunga patokan bank sentral ya dan juga suku bunga simpanan ya dalam hal ini suku bunga deposito. Dan saya perhatikan juga untuk beberapa bank sebenarnya tekanan likuiditasnya tidak begitu kuat ya sehingga ada Baik. ruang untuk menurunkan suku bunga deposito. Berarti tidak semua bank ini mengalami tekanan likuiditas yang cukup kuat. Bank-bank seperti apa sih, Pak, ciri-cirinya yang likuiditasnya itu masih tergolong cukup kuat dan mana yang kayaknya cukup rentan? Ya biasanya dilihat saja dari sisi rasio, misalnya salah satu rasio yang dilihat tuh LDR ya. Bisa juga dilihat dari sisi rasio kasanya ya terhadap total fund ya, total dana ya. Kalau bank-bank yang bisa di atas 70% kasanya tuh biasanya relatif lebih bisa punya ruang ya untuk Mhm. melakukan manuver. Tapi kalau misalnya sebaliknya justru 70%-nya deposito, nah ini biasanya akan mengalami kesulitan. Nah ini memang eh, ada strategi pasti masing-masing bank untuk mengembangkan dana pihak ketiganya ya terutama mengutamakan juga quality dari kasanya juga. Baik, kalau dari Anda sendiri sebagai ekonom senior, Pak David, apa sih harapan untuk suku bunga saat ini? Apakah ke depannya harapannya tetap atau seperti apa? Ya saya pikir tentu pasti akan menyesuaikan ya. Kita juga harus melihat kondisi, Mhm. kalau misalnya memang masih perlu ketat ya kita harus ketatkan karena memang eh, kalau kita
terlalu longgar juga di saat memang kondisi globalnya masih penuh tekanan juga khawatirnya nanti kan berpengaruh kepada kualitas aset juga. Jadi kalau misalnya kita melonggarkan, sedangkan memang environment-nya itu challenging, nanti akan tertransmisi ke kredit macet akhirnya. Dan ini tentunya akan sangat menyulitkan perbankan. Dan ini tentu stakeholder, terutama regulator akan melihat ya kondisinya seperti apa sehingga mereka melihat situasi sebelum melakukan misalnya kebijakan-kebijakan moneter termasuk pelonggaran Baik. Pak David moneternya. Melis, masih ada ruangkah untuk penurunan suku bunga lebih lanjut dalam waktu dekat? Saya pikir ini tergantung tadi ya, kondisi global terutama kan kita perhatikan betul apa tindakan-tindakan Trump yang seperti kita lihat nih seperti melakukan jurus dewa mabuk gitu ya. Betul. Kita belum tahu nih. Naik Harapannya turun bisa ya? cepat, ya bisa cepat mereka selesaikan negosiasi dagangnya. Bukan hanya dengan Tiongkok tapi dengan Eropa, Kanada, Meksiko sehingga kondisi globalnya lebih kondusif. Nah, Baik. setelah itu kalau saya perhatikan tentunya tekanan ke pasar finansialnya bisa mereda sehingga ada ruang untuk menurunkan karena kita juga membutuhkan sedikit pelonggaran karena dari sisi ekonomi juga kita lihat sampai di kuartal 1 ini relatif melambat ya, Mbak Prisa. Baik, sejauh ini kita lihat kan kebijakan dari Trump dengan mengenakan tarif, kemudian dibalas oleh negara yang dituju, kemudian digandakan lagi oleh Trump yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah ingin ada negosiasi win-win begitu, membuat pemerintah juga dalam negeri, kemudian BI melakukan penyesuaian untuk menjaga ekonomi kita. Tetapi ketika terjadi penyesuaian mungkin akan mengancam likuiditas dari perbankan. Nah, apa sih yang paling dikhawatirkan ketika likuiditas perbankan ini terancam menurut Anda jika ini terus berlanjut? Ya kalau ini memang dilematis ya, kalau misalnya terlampau ketat juga ya, sedangkan ekonomi memang kan membutuhkan stimulus dalam hal misalnya untuk dorong pertumbuhan ya, ini Mhm, memang akan mengganggu tentunya nantinya. Tapi kan instrumen kebijakan bukan hanya kebijakan moneter, Mbak Prisa. baik, Masih ada instrumen-instrumen kebijakan lain, fiskal, termasuk juga kebijakan perdagangan dan investasi. Yang utama sebenarnya perdagangan dan investasi. Bagaimana kita menarik investasi, terutama juga FDI, supaya lebih kuat lagi masuk. Dan baik. juga kebijakan perdagangan kita yang bisa membuat arus perdagangan lebih baik lagi ke depan. Apa yang bisa menjadi optimisme pelaku pasar khususnya di saham perbankan yang memang belakangan cenderung dilepas ya? Pak David nanti akan kita bahas dan juga seperti apa sih di momen hari raya ini bisa memberikan kontribusi juga mungkin dari spending masyarakat untuk perbankan. Usai jeda, kami akan segera kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami di Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Spesial Dialog dan kita akan masih berbincang melalui video conference bersama dengan Pak David Sumual, Kepala Ekonom dari BCA, mencermati terkait dengan adanya fenomena lebih menarik berinvestasi pemirsa khususnya di SBN ketimbang deposito yang mungkin juga mempengaruhi atau mengancam likuiditas dari perbankan. Nah, tadi Pak David sudah mengatakan bahwa instrumen di pasar kan bukan hanya melalui moneter, banyak hal yang bisa di-mix begitu. Lantas apa optimisme yang bisa diberikan dari Pak David melihat industri perbankan yang belakangan memang cenderung banyak dilepas oleh investor lokal maupun investor asing seiring dengan indeks harga saham gabungan kita yang sempat turun? Ya, ini tadi tidak terlepas dari kondisi globalnya juga ya. Jadi yang di-downgrade itu sebenarnya bukan hanya Indonesia ya. Jadi emerging market ini kebanyakan kalau kita lihat kebanyakan di-downgrade oleh lembaga-lembaga asing terutama ya. Dan ini tentu mempengaruhi sentimen dari investor asing. Dan kalau kita perhatikan di pasar modal juga perbankan itu secara market cap juga relatif besar gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi sell off itu pasti akan mempengaruhi naik turunnya indeks pasar modal. Dan juga kita tahu perbankan itu juga follow the trade gitu ya. Jadi valuasinya akan sangat ditentukan dan sangat dijustifikasi oleh potensi pertumbuhan ekonomi. Dan kita lihat momentum pertumbuhan ekonomi sedikit melambat di awal tahun ini ya. Dan ini sebenarnya mudah-mudahan hanya sebagai ancang-ancang untuk kita bisa tumbuh lebih kencang lagi di semester 2. Karena ini perlu adjustment ya dengan berbagai kebijakan baru yang dilakukan. Ini kita ingin dorong lagi pertumbuhan lebih kuat lagi ke depan.
Nah, kalau dari sisi valuasi memang sekarang sudah cukup menarik ya saham-saham perbankan kalau saya perhatikan, dan ini juga mungkin sudah mulai nanti akan melirik ya kalau dilihat dari sisi valuasinya, dilirik oleh investor maksud saya. Dari sisi valuasi sudah sangat, menarik Mbak Prisa. Dari segi valuasi sudah sangat menarik karena bisa dikatakan mungkin tergolong diskonnya sudah banyak begitu ya Pak David? Baik, nah di momen hari raya ini, apa harapan dari Anda begitu ya untuk sektor perbankan yang mungkin bisa dikontribusi oleh masyarakat juga? Ya tadi kalau saya sudah sebutkan di depan, ya perbankan hanya mengikuti kondisi ekonomi. Kalau Mhm. kondisi ekonominya baik, pasti industri perbankannya juga, mengikuti cukup baik ya. Saya pikir penting sekali mungkin, menjaga supaya kebijakan-kebijakan ini dilakukan, makin baik ya. Dari sisi struktural misalnya masyarakat yang belum, populasi masyarakat yang belum mempunyai rekening juga kan masih banyak. Ini masih dalam proses kita untuk melakukan, apa namanya, eee, menarik unbanked population masuk ke dalam, ekosistem perbankan ya, itu satu PR kita. Yang kedua juga digitalisasi ya, digitalisasi perbankan ini kita harus dorong. Nah, yang terakhir mungkin dari sisi likuiditas nih, likuiditas juga pastinya akan sangat terpengaruh oleh realisasi anggaran pemerintah ya. Jadi kita harus, tentunya mengharapkan dari pemerintah supaya realisasi anggaran ini bisa dipercepat juga, sehingga tidak mengganggu likuiditas secara, nasional ya, sehingga pertumbuhan juga walaupun di kuartal satu perkiraan saya ini mungkin agak melambat, mulai kuartal 2 dan seterusnya bisa lebih baik lagi Mbak Prisa. Apa yang akan mengkontribusi ketika di kuartal satu memang biasanya melambat, tapi di, kuartal 2 nantinya akan lebih baik dari kuartal satu? Ya ini masih harapan ya, karena satu hal yang jadi kunci juga adalah, realisasi belanja ya. Mhm. Pemerintah ini kan kelihatan di kuartal satu belum terlampau kencang, lalu, kita perhatikan kondisi eksternalnya juga masih menantang ya. Jadi dari dalam maupun dari luar nih masih penuh tantangan. Dan ini, saya melihat kalau misalnya bisa selesai cepat ya, kalau dulu sih di masa Trump 1.0 kan negosiasinya sampai setahun. Mhm. Nah harusnya sekarang nggak Nggak perlu selama selama itu ya? itu, ya. Jadi mungkin harapannya paling lama 1 semester lah gitu ya, atau 1 kuartal cukup gitu. Setelah itu kita bisa, lebih tenang lagi sehingga juga, apa, dari sisi likuiditas maupun juga pebisnis itu bisa lebih yakin lagi dalam melakukan keputusan bisnisnya. Baik, terakhir, Pak David, ini kan pemerintahan baru, kebijakan baru, kemudian juga ya kita tahu ada efisiensi, kemudian diterpa juga dari sentimen eksternal begitu ya. Eee, Anda masih optimis kalau misalnya harapan tadi itu bisa tercapai, maka kinerja perbankan khususnya mungkin BCA di kuartal kedua masih akan, solid seperti tahun sebelumnya atau bahkan mungkin lebih baik dengan periode yang sama? Ya, walaupun tadi saya sampaikan di kuartal satu mungkin ada sedikit tekanan, ya masing-masing bank pasti sudah ada strateginya ya Mmm. untuk mengantisipasi. Dan saya masih yakin memang di semester 2 ini akan lebih oke lagi nih Mbak Prisa ya, karena kita perhatikan ini kan ada keinginan kita untuk mempercepat pertumbuhan, karena Baik. kita juga ingin menyerap tenaga kerja nih terutama ya. Dan ini sudah sebenarnya step-stepnya sudah cukup bagus yang dilakukan, tinggal implementasinya tadi. Implementasinya supaya tadi soal realisasi anggaran bisa dipercepat, lalu juga program-program yang sudah dicanangkan, termasuk MBG juga realisasinya harus dipercepat ini supaya likuiditas bisa lebih baik lagi di kuartal 2, kuartal 3 dan seterusnya. Oke, sedikit banyak memang menantikan, realisasi program-program unggulan dari pemerintah ya, Pak David. Semoga bisa Betul. terrealisasi dengan baik dan industri perbankan kita bisa lebih solid lagi. Pak David, terima kasih untuk sharing informasinya di spesial dialog kali ini. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf Pak David, lahir Ya, dan mohon batin maaf ya. lahir batin ya, terima Sampai kasih. jumpa Pak. Ya, terima kasih. Dan pemirsa itu dia perbincangan kami bersama dengan David Sumol yang merupakan Kepala Ekonom dari BCA. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Sudah 30 menit kami menemani Anda dalam spesial dialog edisi Idul Fitri kali ini pemirsa. Semoga bisa menjadi referensi. Dan saya Prisa Samudatu pamit undur diri serta segenap kru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.